mulai ibadah kita. Kusanjung kau di tempat tinggi, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung engkau, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung engkau Tuhan, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku Haleluya. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang dengan segenap hati beribadah kepadanya. Di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjawab hari ini dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 dan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Ayat yang ke-42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, yang kasih setianya besar dalam hidup kita. Kasih setiamu yang kurasakan.
dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Roh nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terbang
berikan kami jalan keluar dalam masalah-masalah di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kasih yang besar, sehingga kami mampu untuk selalu tetap berdiri Tuhan, dengan segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk dekat-dekat dengan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami minta Tuhan Roh Kudus memimpin kami semua, sehingga pertemuan kami ini menyenangkan hati-Mu dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak terjemahan untuk sabar hati dan pikiran untuk menyambut firman-Nya. Mari kita nyanyikan pujian satu-satunya yang Tuhan dapat. Setia, waktumu selalu yang terbaik.
bersyukur buat waktu yang terbaik pada pagi hari ini. Kalau kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Engkau tolong setiap kami Tuhan, supaya kami mampu mencerna firman Tuhan, dan Kau berikan kami kemampuan untuk kami melakukan firman Tuhan. Amen. Supaya firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan, supaya firman Tuhan menjagai langkah-langkah kehidupan kami. Yes. Terima kasih, kami persilakan Kau Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Amen. Setiap kuasa gelap, roh jahat, pembunuh darah yang gelap, setiap roh kritik, roh cemooh, roh penolak akan firman Tuhan, Dalam nama Tuhan kami Yesus. tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berikan keluar dari setiap hati kami, pikiran kami, perasaan kami, bahkan ruangan tempat itu Tuhan. Biar Kau bekerja dan berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bisa mengatakan amin. Shalom untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Yer sebagai gembala sidang, untuk semua pengurus dan semua jemaat Tuhan yang memberi kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak ingin mengajar, tapi kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah berjaga-jagalah. Kita akan buka di dalam Keluaran 12. Keluaran 12 dimulai dari ayat 29. Kita akan baca bersama-sama. Nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu akan membacakan dengan ayat-ayat yang benar. Sudah ketemu semua ya Bapak Ibu? Amin. Orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir menurut hati terhadap bangsa itu, sehingga mereka menjadi permintaan. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bulat yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Kita mau baca bersama-sama ya.
Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Tema yang diberikan saya pada pagi hari ini adalah tentang berjaga-jagalah. Dan peristiwa yang terjadi yang kita baca pada pagi hari ini bukan peristiwa yang asing bagi kita ya. Semua kita sudah tahu bagaimana pada waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Mereka mengalami perlakuan yang tidak baik ya, karena mereka ditindas, mereka ditekan sampai mereka mau keluar pun ada banyak tulah yang Tuhan berikan. Kira-kira Bapak Ibu ingat nggak tulah apa aja yang terjadi pada waktu ini? Tulah yang terakhir yang kita baca. Yang pertama apa Bapak Ibu? Air menjadi darah. Ya, kita bisa bayangkan air menjadi darah. Yang kedua itu kata. Ya, kata ada di mana-mana. Kita bayangkan kata satu mungkin di rumah kita saja kita buang-buang. Ini buahnya buah kata khusus di wilayah Mesir. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Nyamuk. Debu menjadi nyamuk ya, debu di Mesir waktu itu berubah menjadi nyamuk, ribuan nyamuk. Kalau kita di rumah aja ada nyamuk mesti kita pakai raket ya. Seringkali kita berusaha untuk mematikan nyamuk. Ini ribuan Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan ya, ribuan nyamuk dari debu jadi berubah menjadi nyamuk. Yang keempat Bapak Ibu, lalat pikat ya. Kira-kira kita jijik nggak kalau bisa membayangkan waktu itu kejadian di Mesir ya, pada waktu yang tulah yang Tuhan berikan di Mesir waktu itu. Lalat di mana-mana banyak sekali. Yang kelima apa? Sampar. Sampar terjadi pada hewan-hewan khusus bangsa Israel. Semua kena sampar. Ya. Mesir. Sorry, maaf. Terima kasih untuk rawatnya. Di bangsa Mesir ya. Sampar kalau mungkin saat ini tuh kayak penyakit pandemi ya, di mana-mana. Bahkan bukan hanya di Indonesia, sampai seluruh dunia kena sampar, kena sakit yang menular khusus waktu itu di bangsa Mesir. Kemudian selanjutnya penyakit bisul atau barak itu khusus menimpa bangsa Mesir dan hewan-hewan mereka. Ya, kalau mungkin kita bisa membayangkan bisul ada di mana-mana di tubuh kita, itu bagaimana rasanya seperti itu. Seperti itu aja bangsa Mesir, khususnya Raja Firaun masih mengeraskan hati. Apalagi masih ada yang ingat dulu setelah minggu hujan es, dan bukan hanya es. Waktu saya di Belanda dulu saya pernah melihat hujan es, batu kecil-kecil, batu kerikil itu jatuh kerutuk di atas genteng seperti itu. Ketika saya keluar dari pintu saya lihat esnya bludung-bludung seperti itu. Ini hujan es di seluruh Mesir, bahkan bukan hanya es juga dengan api, disertai api. Bagaimana kita bisa membayangkan hujan es dan api? Apalagi Bapak Ibu, belalang di mana-mana ya. Belalang merusak seluruh tanaman bangsa Mesir waktu itu ya. Tumbuh-tumbuhan semua dirusak oleh belalang. Keadaan waktu itu mencekam seperti itu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Yang ke-9, gelap gulita 3 hari. 3 hari gelap gulita. Saya membayangkan waktu itu sudah ada listrik belum ya? Belum ya. Bisa kita bayangkan gelap di mana-mana 3 hari. Dan yang terakhir ketika kita baca pada pagi hari tentang apa Bapak Ibu? Tulang sulung tentang apa? Kematian anak sulung. Bangsa Raja Firaun mengeraskan hati yang seperti itu sampai ketika diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian baru menyerah. Ya. Pada pagi hari ini kalau kita belajar sama-sama belajar firman Tuhan tentang berjaga-jagalah, jangan sampai kita mengeraskan hati seperti Raja Firaun, bahkan seperti bangsa Mesir. Ya. Kalau kita belajar firman Tuhan pada pagi hari, supaya hati kita terima apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita diingatkan sesuatu, kita terima dengan sepenuh hati. Supaya apa? Jangan sampai kita dihadapkan dengan yang namanya kehidupan dan kematian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami
seperti yang dialami oleh Raja Firaun dan bangsa Mesir waktu itu, Bapak Ibu. Seperti tema kita pada pagi hari, berjaga-jagalah. Ternyata supaya kita tidak mengalami hukuman atau tulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga dari apa, Bapak Ibu? Yang pertama yang kita bisa belajar pada pagi hari ini, berjaga-jaga dari jebakan iblis. Kalau jebakan Batman gitu ya, jebakan iblis, tipu daya iblis ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira yang tahu kelemahan kita siapa itu, Bapak Ibu? Yang tahu kelemahan kita siapa? Diri kita tahu. Iblis tahu enggak? Sangat tahu ya. Iblis tahu kelemahan-kelemahan kita. Maka pada pagi hari kita belajar ya, saya juga belajar, kita semua belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, berjaga-jaga. Coba kita buka ayatnya ya. 1 Petrus 5 ayat 8, ayat yang tidak asing bagi kita. Satu Petrus 5 ayat yang 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan setiap hari kita harus berjaga-jaga, karena apa? Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya, yang bisa diperangkapnya, yang bisa dijeratnya. Kalau mungkin kita ditanya, mau enggak kamu dijerat iblis? Mau enggak kamu diperangkap sama iblis? Mungkin kita bilang tidak mau ya, mungkin lihat sosoknya iblis saja kita takut. Tetapi tanpa disadari dalam kehidupan kita sehari-hari, sepanjang kehidupan kita, ternyata ada banyak tawaran-tawaran yang iblis berikan, yaitu merupakan jebakan-jebakan yang kita ambil tanpa kita sadari. Makanya pada pagi ini kita belajar berjaga-jaga. Bapak Ibu ingat akan peristiwa ketika Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun ya. Di situ iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus ya. Waktu itu puasa 40 hari, kemudian setelah selesai puasa dicobai oleh iblis. Kita coba buka ya di dalam Matius 4. Matius pasal 4 dari ayat 1 ya dikatakan, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang pertama yang kita belajar ya, pada pagi hari ini. Jerat iblis yang seringkali menggoda manusia itu apa? Yang pertama, roti berbicara tentang kehidupan, kebutuhan, harta ya. Ada banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh apa? Kekayaan, harta. Enggak salah ya, kita kaya, kita diberkati Tuhan, itu enggak salah. Tetapi ada banyak cara yang seringkali iblis bisikan dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Pisani, tipu sana, tipu sini, ya, korupsi. Ada banyak tanpa sadar mungkin kita bisa terjebak dari hal seperti itu. Makanya pada pagi hari kita belajar berjaga-jaga. Di Jerman ada seorang jutawan, umurnya sudah 70 tahunan ya. Ditinggal mati oleh istrinya yang sudah 40 tahun mendampingi hidupnya. Mereka sudah 40 tahun pernikahan, akhirnya istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, dia dikenalkan oleh seorang sahabatnya, seorang janda berumur 49 tahun ya.
dikenalkan oleh sahabatnya seorang janda umurnya 49 tahun. Si janda ini ahli masak, pintar masak, masakannya enak-enak. Ya. Lah si duda ini, jutawan ini, dia itu punya penyakit, ada penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, jantung, komplit. Ya. Ketika mau menikah, si istri tahu nggak Bapak Ibu kalau si suami ini punya banyak penyakit? Tahu, ternyata tahu. Ya. Tahu latar belakang, makanya kalau menikah harus tahu latar belakangnya ya, jangan istilahnya main sikat. Ya. Kita harus tahu latar belakang seseorang. Ternyata tahu Bapak Ibu. Dan ternyata motivasi menikahnya, dia itu ingin menguasai harta si duda. Akhirnya apa yang dilakukan? Setiap hari dia sengaja masak yang enak-enak. Ya. Setiap hari sepertinya melayani. Ya. Dimasakkan yang enak-enak. Si duda ini dasar senang makan ya, makan semakin lahap semua. Akhirnya hanya bertahan 1,5 tahun si duda meninggal. Dan akhirnya apa? Hartanya dikuasai oleh si janda. Nah ini hal yang tidak baik ya. Saya percaya di sini tidak ada, amin. Ya. Tidak ada yang punya hati yang jahat, niat yang jahat ya. Kita bekerja keras harus ya untuk memperoleh kekayaan, untuk kita bisa diberkati Tuhan. Kita harus kerja keras. Tidak bisa kita nganggur-ngangguran kemudian kita diberkati Tuhan, tidak. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Ketika kita kerja dengan rajin, kita kerja dengan sungguh-sungguh, otomatis Tuhan akan memberkati kita. Amen. Karena janji Tuhan apa? Kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Meskipun seperti ya jalannya itu kok naik turun. Tapi pada akhirnya kalau kita benar-benar sesuai dengan memegang firman Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan cara yang baik dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian kita lanjut pembacaan dari Matius 4. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota Mbak Yesus, ke kota suci, dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Yang kedua yang kita bisa belajar dari pencobaan di padang gurun ini tentang kuasa, ya. Kekuasaan. Dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Sepertinya kayak diangkat naik ya. Ini seringkali didambakan oleh manusia. Selain harta, kekuasaan tahta, kedudukan, itu yang seringkali didambakan banyak orang ya. Di kantor-kantor mereka ingin menjadi top manager ya. Di gereja-gereja ingin menjadi top leader ya. Dimanapun, di sekolah-sekolah, di kuliah-kuliah mereka ingin menjadi dekan, ingin menjadi sesuatu yang top. Tidak salah itu. Asal apa? Motivasi kita benar. Motivasi kita bukan untuk menyombongkan diri. Ya ini loh, aku sudah punya kekuasaan, aku sudah punya kedudukan, aku bisa buat semau gue. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, ketika sudah diberkati Tuhan luar biasa, supaya sesudah memiliki kedudukan yang tinggi, mulai sombong, mulai ngatur Tuhan, mulai ngatur kerjaan Tuhan, mulai ngatur sana, ngatur sini, aku yang berkuasa, aku bisa membeli apapun. Ada pakai kita katakan berjaga-jaga. Semakin tinggi kita kedudukan kita, semakin banyak godaan, semakin banyak guncangan yang ingin menjatuhkan kita. Hati-hati, jaga-jaga dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Waktu kami di Solo dulu, kami mengenal seorang pengusaha kaya. Pengusaha kaya, dia jualan kain di pasar Klewer. Bapak Ibu pasti nggak asing ya pasar Klewer. Dia merasa sombong sekali karena dia kaya sekali. Kalau dia marah sama pegawainya, dia mengatakan, maaf kata ya, gundulmu bisa tak tuku ya. Dia ngomong gitu. Marah, kalau marah seperti itu kata-katanya, kata-kata kotor, makian, cacian. Sampai suatu saat
Tuhan nyatakan, Tuhan berikan sesuatu hal yang membuat keluarga ini jatuh sampai bangkrut, truk, tidak bisa beli susu untuk anaknya aja, nggak bisa, yang dulunya kaya raya. Makanya itu untuk menjaga kita, bisa kita top, bisa kita punya segalanya. Jangan kita berusaha ngatur Tuhan, jangan sampai kita kehilangan visi Tuhan, jangan sampai kita kehilangan motivasi dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Menjaga kita masing-masing pada pagi hari ini. Yang ketiga yang kita bisa belajar, kita lanjutkan bacaan dari Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang ketiga, tentang apa Bapak Ibu kita bisa belajar? Yang pertama tentang harta, yang kedua tentang tata kedudukan, yang ketiga tentang popularitas, terkenal. Ya. Siapa sih yang tidak kepengen terkenal? Pasti kalau ditanya, mau tidak terkenal? Mau. Ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pasti itu terkenal tuh pasti mau. Kalau mungkin di perusahaan, kalau ada pertemuan mungkin dengan orang-orang yang tinggi-tinggi, kalau ada salah satu yang diutus pasti akan senang karena merasa apa? Jadi orang yang terkenal. Ya. Ternyata popularitas itu bisa membawa kita untuk kita keluar dari jalur Tuhan, dari rencana Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengingatkan untuk kita masing-masing, khususnya ya, saya tekankan khususnya bagi pelayan-pelayan mimbar, ya, bagi pengkhotbah, bagi pemain musik, WL singer, penari tamborin, itu orang-orang mimbar garis depan, benar-benar berjaga-jaga, ya. Dari perasaan-perasaan yang kepengen terkenal, pengen top, karena merasa paling bisa main musik, segala musik bisa, suaranya bagus, khotbahnya bagus, terkenal di mana-mana, YouTuber, ya istilahnya firmannya jadi kumandangkan di mana-mana. Hati-hati. Ya. Jangan itu merupakan jebakan iblis untuk kita. Iblis seringkali mengincar para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang top sekalipun bisa jatuh. Karena apa? Merasa top, merasa kepingin terkenal. Ya. Dan jaga kekudusan untuk kaum muda, ya. Dalam pergaulan, jaga motivasi hati kita. Ketika kita benar-benar melayani Tuhan di sini, urapan Tuhan mengalir luar biasa, permainan musik kita mungkin bisa memberkati banyak orang. Ketika kita keluar dari tempat ini, ketika kita bersama-sama di luar, hati-hati, jaga perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Karena apa? Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang ngaum-ngaum, siapa saja akan ditelannya. Ya, jadi bahkan setiap kita pun, saya pun juga belajar jaga-jaga. Ya. Saya tekankan untuk sekali lagi untuk yang saat ini masih muda-muda, ya, yang jadi pelayan-pelayan Tuhan juga. Ketika kita sudah memulai dalam roh, jangan mengakhiri dengan daging. Ya. Jaga kekudusan benar-benar. Ya. Iblis seringkali ingin menjatuhkan kita dengan apa? Kalau mungkin kita suka medsos, ya, begitu kita buka, apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Perkara pornografi, ya, perkara-perkara yang ingin menyeret anak-anak muda, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, untuk melihat hal yang jahat, melakukan perkara-perkara yang tidak benar, ya. Free sex segala macam itu bisa terjadi. Oleh sebab kita berjaga-jaga, kita hati-hati untuk kaum muda. Langkah kita masih panjang. Ke depan Tuhan akan bisa pakai kita dengan luar biasa. Yang penting kita berjaga-jaga. Ketika kita memiliki pasangan hidup, ketika kita mempunyai pacar, selama kita pacaran itu belum milik kita 100%, ya, baru berapa persen. Setelah kita mungkin dilamar, itu juga belum milik kita 100%, baru 25%.
Ketika mungkin tunangan juga baru 50%, belum 100%. Kalau kita sudah ada di altar, diberkati Tuhan dengan pernikahan kudus, di catatan sipil, itu baru sah milik kita 100%. Maka saya ajarkan kepada kaum muda, hati-hati, berjaga-jaga. Jangan kita asal suka, asal senang mau menikah atau mau mengambil pasangan yang tidak seiman. Ini setengah mengincar anak-anak Tuhan. Berjaga-jaga kaum muda, ya. Sungguh-sungguh berjaga-jaga. Jaga diri dengan baik. Kalau kita ingin keluarga kita nanti diberkati Tuhan, melahirkan keturunan-keturunan ilahi, jaga kekudusan. Amin. Yang punya anak-anak muda, doakan dari dini. Ya, saya pun sejak dini masih kecil, Bapak Ibu, saya doakan terus untuk jodohnya. Jadi nggak salah ya yang masih punya anak kecil-kecil, yang punya cucu-cucu, doakan dari sekarang jodohnya supaya apa? Nggak salah pilih, nggak salah orang. Tapi Tuhan akan pimpin kalau kita sungguh-sungguh berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Ya. Dengan kekuatan kita tidak mampu, Bapak Ibu, tapi dengan kita melibatkan Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk memimpin kehidupan langkah-langkah kita, Tuhan akan jaga, Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi. Kita buka juga Efesus 6, Bapak Ibu, yang 10 dan 12. Efesus 6 dikatakan ayat 10 ya, kita akan baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi hanya dengan kekuatan dari Tuhan dan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah kita bisa melawan iblis, tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, bersikap dengan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasih tangan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Jadi untuk kita bisa bertahan, Bapak Ibu, melawan jerat iblis, godaan iblis, hanya satu. Kita kenakan perlengkapan senjata Allah, kita melekatkan diri kepada Allah, terlebih di dalam kehidupan kita baca firman setiap hari, karena itu bisa menimbulkan iman dalam hati kita, dalam hidup kita. Tanpa baca firman, tanpa kekuatan dari firman, tidak ada perisai dalam kehidupan kita. Makanya saya anjurkan baca firman dan baca firman, karena saya menyadari hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya, seperti yang kita sudah baca, selalu Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, dia kembali kepada firman. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus back to kembali kepada firman. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menjadi perisai dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu jebakan yang pertama, berjaga-jaga yang pertama, jebakan dari iblis. Yang kedua, kira-kira berjaga-jaga juga. Yang kedua, supaya kita dihindarkan dari keinginan daging. Ya, kita akan buka dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 sampai bukunya saya akan bacakan. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ternyata Bapak Ibu yang kita harus berjaga-jaga pada pagi hari ini yang kedua, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Ya, tadi kita sudah baca keinginan daging itu macam-macam Bapak Ibu. Tetapi akan saya ringkas, saya ambil inti, yaitu masalah hati. Ya, karena dari hati ini loh timbul segala sesuatu tadi itu dari hati. Coba kita buka. Amsal 4:23 katakan. Kemudian disambung dari Matius 15 ayat 19. Amsal 4 ayat 23 disambung dengan Matius 15 ayat 19. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata Bapak Ibu, semua yang kita baca tentang kedagingan itu pusatnya di hati. Ya, makanya kita diajar pada pagi hari itu menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Dan dari situ terpancar kehidupan. Kita buka di Matius 15:19. Matius 15:19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hina. Kita buka lagi di dalam Yakobus 4 ayat 7 ya, Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 7 di pagi hari ini banyak baca firman ya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, Matius 12 ayat 34b sampai 35. Matius 12 ayat 34b sampai ayat yang ke-35. Dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ya. Ternyata hati Bapak Ibu ini tuh pusat kehidupan kita. Orang bisa dilihat hatinya jahat atau hatinya baik, hatinya itu keruh atau hatinya itu bersih. Seperti kalau kita punya air keran itu ya, kalau kita buka airnya kotor, oh berarti sumbernya kotor. Kalau airnya kita buka bersih jernih, berarti sumbernya jernih. Ternyata hati itu mencerminkan wajah kita, seperti kalau kita ada air yang kita bercermin, kita kelihatan. Demikian juga hati itu mencerminkan wajah kita. Kalau hati kita senang, wajah kita bagaimana Bapak Ibu? Berseri-seri semeringah, ya, kayak itu semangka. Tapi kalau hati kita sedih, kelihatan dari mata, dari wajah kita, murung, ya. Kalau hati berduka segala macam itu kelihatan dari hati kita. Tapi kalau hatinya sedang jahat, sedang marah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, seperti matanya itu ada sesuatu sinar yang kemarah yang meledak-ledak. Ternyata keinginan daging itu tuh pusatnya di hati. Ya. Kalau orang yang hatinya keruh biasanya sukanya negatif thinking. Diajak ngomong apapun ya jatuhnya negatif. Ya. Dia tuh nyampaikan ke orang lain ya jatuhnya negatif. Jadi negatif ya negatif, terus mencemarkan banyak orang tuh ya karena perkara negatif. Karena dari apa? Hatinya yang negatif, hatinya yang keruh. Tapi kalau hatinya baik,
ketika dia ngomong dengan orang, ketika dia memberi solusi kepada orang, solusinya itu yang membuat orang yang diajak bicara itu senang, ya, puas, tidak malah semakin ditekan, tidak semakin malah diomong yang nggak benar. Tapi hati itu sangat sensitif Bapak Ibu. Ya, kita belajar pada pagi hari ini. Hati ini kita harus jaga hati kita. Ya. Setiap hari kita bisa nggak marah Bapak Ibu? Bisa, ya, kadang-kadang kita marah. Iri hati bisa nggak? Bisa iri hati. Kalau saya punya cucu 2 ya, masih kecil-kecil, bisa iri hati loh yang besar. Ya. Sen-sen itu, kalau opanya gendong adiknya, dia nggak suka. Dia pengennya adiknya ditaruh atau digendong saya. Ya. Dia sayang banget sama opanya, ya. Dekat. Tapi kalau saya gendong adiknya atau maminya, dia nggak peduli. Asal yang gendong jangan papanya atau opanya. Kecil-kecil sudah jealous. Demikian juga yang kecil yang masih bayi Bapak Ibu. Ya. Dia kalau lihat kita tidak perhatiin, itu dia meronta-ronta kayak nangis-nangis cari perhatian. Kalau kita sedang sibuk dengan kakaknya atau dengan dia seperti jealous. Masih kecil Bapak Ibu, ada yang ngajarin. Ternyata dasar hati ini dari sononya itu bisa cenderung untuk berbuat jahat. Makanya kita diajar pada pagi ini hati-hati dengan berjaga-jaga dengan hati kita. Ya. Setiap hari itu kita perlu jaga-jaga. Ya. Kita bisa marah-marah loh. Ya. Kemarin saya baca di grup pada mancing ya Bapak Ibu. Saya lihat yang saya lucu tuh postingannya ini apa, Bu Esther. Ya. Dikasih oleh-oleh sama Pak Pur, malah sedih susah. Ya, karena rumahnya jadi amis semua. Yang satu maksudnya seneng, ini loh aku itu tak oleh-oleh, maksudnya seperti itu. Tapi Bu Esther yang terima, bukannya nggak bersyukur, ya. Tapi karena sedang sibuk ditambah kerjaan, rumahnya mampu kabeh, ya, seperti itu. Ya. Itu kalau hatinya sedang marah, hatinya nggak baik, bisa berantem loh. Benar nggak? Gimana Pak? Hatinya baik. Puji Tuhan ternyata, ya. Kadang-kadang maksud hati kita ngomong A dengan suami, itu bisa penyampaiannya juga, penerimanya juga B, ya. Seperti itu bisa memancing kemarahan, bisa memancing hal yang nggak baik, apalagi dengan orang-orang di sekitar kita, di pelayanan, pekerjaan, kita ngomong sesuatu mungkin salah terima, menyampaikan ke orang lain juga salah terima, akhirnya jadi apa? Saling curiga, saling nggak percaya, saling menjatuhkan. Seperti itu dimulai dari hati. Pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar, bereskan hati kita, jaga hati kita, ya, berjaga-jaga atas hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang terakhir kita belajar berjaga-jaga dari apa Bapak Ibu? Berjaga-jaga dari sikap lalai. Kok sikap lalai? Ya. Ternyata lalai bisa karena kita lalai ibadah, lalai pelayanan. Apalagi saat ini pandemi Bapak Ibu ya. Orang lebih senang ibadah apa? Online atau offline? Hah? Online. Offline. Puji Tuhan ya, offline puji Tuhan. Ya. Beda loh Bapak Ibu, offline sama online itu beda ya. Kalau offline itu kita bisa senang, sama-sama bisa merasakan suasana yang enak, kita bisa fellowship. Kalau online, yang senang apa Bapak Ibu? Karena bisa sambil racik-racik, ada yang sambil gosok, ada yang sambil goreng ikan, semacam itu. Saya punya menantu ipar, ini dah waktunya dah ini. Ada punya ipar, menantu ipar. Dia itu luar biasa. Dia pelayan di satu gereja. Kalau hari Minggu ibadah masih online, dia harus mandi, necis seperti mau ibadah, dan dia menyuruh istrinya, menyuruh anaknya duduk sama-sama mereka mengikuti ibadah online. Kadang-kadang istrinya suka belewer Bapak Ibu sambil dasteran gitu, sambil dia petik-petik, dimarahi sama suaminya. Karena apa? Kita harus bersikap hormat seperti ketika kita offline. Ternyata saat ini banyak anak-anak tua yang lebih suka online Bapak Ibu. Ya, ada yang bisa sambil gowes, ya. Itu kan sekarang lagi, sore kan bisa, siang kan bisa.
bisa saya waktunya saya ngatur seperti itu. Ya, kalau mungkin kepengennya nanti siang Pak setel, akhirnya ada tamu nggak bisa nyetel lagi, kemudian sore ada kesibukan lagi sampai malam akhirnya ngantuk, nggak mengikuti ibadah online. Ada firman Tuhan yang luar biasa yang kita buka dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, katakan menjelang hari Tuhan yang dekat. Dalam arti kata kita harus berjaga-jaga karena waktu Tuhan nggak lama lagi, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin bisa nanti malam, bisa besok, bisa kapanpun. Makanya mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih ada kesempatan ibadah secara offline, yuk yang selama ini nggak pernah ibadah datang ke tempat ini, datang, karena kita bisa merasakan perbedaan antara offline dan online, Bapak Ibu. Ya. Mumpung masih ada kesempatan untuk melayani, ayo kita semua melayani Tuhan. Ya, waktunya sudah singkat, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Jangan hanya sekedar puas dengan kita datang ke gereja sebagai jemaat, tetapi ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya percaya setiap kita punya karunia masing-masing, punya talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Mumpung masih ada kesempatan, ayo sama-sama berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan begitu kita menjaga kehidupan kita supaya itu tidak lalai di dalam kesempatan yang Tuhan taruh, yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu, di sini saya melihat ada banyak Bapak Ibu yang dulu ketika kami dulu yang di gereja lama waktu itu tidak pernah pelayanan, di sini aktif semua. Saya bersyukur sekali. Ya, saya suka. Ya. Karena saya sering waktu itu kalau ada kepanitiaan, kenapa ya? Saya sampai ngomong, nggak panitia kok itu. Kenapa ada orang-orang ini kok nggak mau dilibatkan? Saya sempat ngomong waktu sama ada saya usul, kemudian saya juga ngomong dengan suami saya. Harusnya diberi kesempatan untuk melayani. Saya percaya pasti ada sesuatu yang bisa mereka berikan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka bisa digunakan. Tapi waktu itu mengatakan, oh itu enggak bisa, oh itu enggak mau. Selama kita beri kesempatan, beri kepercayaan, pasti mau. Amin. Saya lihat Pak Budi, Bu Ina, Pak Dandan, dan Ibu Santi yang Pak Pur, ya, Pak Pur Nomo ini, ya. Pur Nomo di sini. Sorry Pak Soman. Purwanto. Nah, Pak Pur Nomo sudah majelis ya. Pak Pur Nomo Hadi sama Bu Esther. Dari dulu saya ngincer Bu Yeki dilibatkan panitia, kok nggak pernah kan? Tapi saya bersyukur di tempat ini Tuhan tunjuk untuk melayani Tuhan. Di kepercayaan, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi kalau bersama-sama saling berjaga-jaga dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin. Maju terus yang sudah melayani Tuhan, jangan terbentur. Itu akan pakai luar biasa. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini saya sudah sampai seperti ini ya. Yuk kita berjaga-jaga, diajar kepada kita berjaga-jaga dari yang pertama, tipu muslihat iblis, jeratan iblis, ya, supaya membuat kita tidak berdaya, dikuasai oleh kemauan iblis. Yang kedua, kita berjaga-jaga dengan keinginan hati, keinginan daging yang bisa kita tunjukkan melalui hati, sikap hati kita. Yang ketiga, supaya kita tidak lalai dalam ibadah dan melayani Tuhan.